Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, GKJ Purworejo. Saudara, kali ini saya berdiri di sebelah bukit Batu Kapur di dekat Pantai Nguyahan, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara, yang menarik adalah kita bisa saksikan bahwa bukit yang tinggi ini tersusun strukturnya dari batu-batu kapur yang luar biasa. Batu-batu kapur ini yang kelihatannya remeh karena ini gampang runtuh. Tetapi batu kapur ini tersusun menjadi luar biasa dan menjadi bukit yang kokoh. Sekarang sedang didaya gunakan untuk kepentingan kehidupan manusia secara bertanggung jawab dan cermat. Saudara, bukit dengan dasar batu kokoh. Hari ini saya mau belajar tentang dasar iman, yaitu kredo atau pengakuan iman, khususnya pengakuan iman rasuli. Pada bagian yang ketiga, kemarin kita sudah bicara bahwa tiada Tuhan, tiada Allah lain selain Yahweh. Yang kedua, kita sudah bicara bahwa tiada Mesias, tiada Juru Selamat selain Yesus Kristus, Yehoshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Dan hari ini kita akan bicara tentang siapakah Yesus Kristus itu. Saudara, pertanyaan ini begitu penting karena banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri tidak memahami dan tidak mampu menjelaskan, tapi tetap percaya, dan itu bagus. Ya, banyak orang yang bingung ketika ditanya, apakah Allahmu tiga? Apakah Allahnya orang Kristen itu tiga? Sulit menjelaskan. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk mencermati hal ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca bagian yang pertama. Saya ajak kita untuk mencermati, yaitu dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 yang antara lain dikatakan bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Saudara, perhatikan, ayat ini nanti digenapi dalam perjanjian baru dalam Injil Lukas dan Injil Matius. Yesaya 7 ayat 14 nanti digenapi dalam perjanjian baru dalam kesaksian Injil Matius dan Lukas. Bahwa memang benar ada seorang anak darah, seorang perawan yang bernama Maria. Dan Maria melahirkan oleh karena Roh Kudus, bukan karena hal yang tidak benar, tapi Roh Kudus, dan dinamakanlah Immanuel, Allah menyertai kita, Allah menolong. Yesus, Yehoshua, Yesus itu Allah menolong, Allah menyertai, Immanuel. Yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan, Allah menyertai untuk menyelamatkan, yang diurapi Kristus, Mashiach, Al-Masih, digenapi. Oleh sebab itu, saudara, pengakuan iman Kristen yang ketiga dikatakan bahwa selain aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Saya kasih tahu, anaknya ini bahasa simbolik, agamawi. Jadi jangan dimaknai anak itu seperti biologis ya. Ya, kita tidak boleh mencampurkan hal itu. Tapi tidak apa-apa, kalau memang orang mau melecehkan ya boleh, silakan. Tapi saya harap kita tidak tersinggung. Ya, orang Kristen tidak diajari untuk gampang marah dan tersinggung lalu membalas dendam. Tidak. Dan yang penting kita tahu bahwa kita percaya pada Allah, Yesus itu adalah Mesias,
yang disebut dalam pengakuan kita anak yang tunggal. Dan yang ketiga ditegaskan, yang lahir dari anak darah Maria, Bunda Maria. Ini poin penting. Maka kredo pengakuan iman Kristen yang ketiga menunjuk bahwa Yesus itu benar-benar real dalam sejarah. Dia ada, dia lahir dari seorang perawan Maria dan dia memberi kesaksian tentang kebenaran, tapi dia jalan kebenaran itu sendiri dan dia adalah satu-satunya yang menjadi penyelamat manusia. Memberi teladan tentang kebenaran, berbuat kasih, mujizat yang luar biasa. Saudara boleh cek semua utusan Tuhan yang biasa selain Yesus tidak punya mujizat yang seperti yang Yesus lakukan. Sampai orang mati pun dihidupkan. Dirinya sendiri wafat di salib juga hidup kembali. Bahkan kemudian dia mekrat, disaksikan puluhan orang. Dia di bukit mekrat, naik ke surga. Bukan mimpi, mekrat beneran. Dan orang lihat, bukan tidak ada saksi. Maka pengakuan iman Kristen yang ketiga ini menunjuk bahwa untuk kelahiran Yeshua HaMasyiah dipakailah seorang perawan namanya Maria, Bunda Maria. Yang kedua, Bunda Maria orang terpilih yang untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya inilah sejarah penyelamatan. Dan dengan demikian kita memiliki keyakinan kokoh bahwa keselamatan, bahwa Mesias hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apa implikasi kait-mengaitnya, bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan orang beriman. Tegasnya, kredo, syahadat, pengakuan iman rasul yang ketiga itu apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Saya menemukan ini yang penting, saudara. Yang pertama ya, kita tahu bahwa keselamatan itu anugerah. Saudara boleh baik, saudara boleh punya disiplin rohani yang bagus, tapi kita tahu bahwa amal kita itu ringkih, amal kita itu tidak sempurna. Kalau dibandingkan antara amal dan dosa, banyak dosanya. Gitu. Maka poin pertama adalah keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kita mendengar istilah sola gratia. Yang kedua, yang perlu dicermati selain keselamatan anugerah adalah, dan yang kedua saudara, keselamatan adalah karena iman. Maka kita mendengar ada istilah tidak hanya sola gratia, anugerah, tapi sola fide, iman. Saya mengimani, saya percaya bahwa bukit seperti ini tidak sekedar terjadi dengan sendirinya, tapi karena ada Tuhan yang menciptakannya. Itu berarti saya percaya kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita percaya bahwa keselamatan di dalam Yesus itu nyata, sola fide. Dan itu juga yang kemudian diteruskan dengan pengakuan yang berikutnya. Saudara, selain sola gratia, sola fide, maka ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu sola scriptura. Saudara, sola scriptura, Alkitab, hanya Alkitab. Berarti apa? Berarti kita harus membuka Alkitab untuk menjadi kebenaran iman. Kita harus hayati, kita harus renungkan, dan kita percayai, kemudian dilakukan dalam kehidupan. Maka ada sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura. Dan saya berharap kita meyakini hal ini. Maka implikasi atau penerapan dari kredo atau pengakuan iman rasuli
Yang ketiga, bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria, bahwa itu karena karya Roh Kudus, itu memberi penegasan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Banyak orang di luar Kristen bingung, kenapa Yesus disebut Tuhan? Masa Tuhan beranak? Lalu mereka pasang tulisan besar-besar, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya amin, itu memang begitu. Tapi yang menjadi lucu adalah ketika itu diterapkan pada Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yaitu ini perempuan Maria lalu Roh Kudus yang menghendaki dia hamil dan melahirkan yang namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi bukan dalam arti yang Allah beranak dan seterusnya. Itu. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menghayati keyakinan ini. Kita tidak bisa menjelaskan pada orang lain, apalagi orang lain yang tidak beriman. Kita tidak bisa menjelaskan pada orang lain, apalagi orang lain yang sudah menutup pintu hatinya terhadap kebenaran iman Kristen. Tidak ada gunanya. Kata orang Jawa, nguyai segoro, ora ono paedahe. Ada yang bilang mageri klopo doyong, pun kelapa sudah doyong kok dipageri, biar tegak ya nggak bisa, nggak mungkin. Jadi ya sudah. Kalau ada yang tanya, kita saksikan, beri kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, dan itu dikatakan dengan jelas. Tidak percaya, ya sudah. Nanti pada hari kiamat kita akan bertemu ketika Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih menjadi hakim agung, dan kita menjadi deretan pengikutnya yang diberkati, sementara orang lain nanti akan menjadi yang dihakimi. Kita tahu bahwa penghakiman itu dilakukan oleh Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, dan bukan yang lain. Semua orang, semua nabi nanti akan berhadapan pada hari kiamat dengan Dia. Oleh sebab itu, saudara, pesanku yang terakhir, kita pupuk iman kita. Enggak bisa menjelaskan dengan detail, enggak bisa menerangkan dengan gamblang. Ya, ini soal iman, ya, bukan soal masa jelaskan dengan gamblang, soal iman. Yang penting, Pak, yang penting jaga imanmu untuk kokoh seperti batu karang yang kokoh. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, dengan pengakuan iman Rasul yang ketiga, kami belajar bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih bukan cerita, tapi sejarah keselamatan yang nyata, yang Tuhan berkarya melalui seorang perempuan, yaitu Bunda Maria, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias untuk keselamatan kami. Tuhan, ampuni kami karena kami tidak atau belum mampu menerangkan dengan detail. Tapi kami bangga karena kami punya iman, dan itu yang menjadi sumber keselamatan. Tuhan, berkatilah supaya kami makin diperlengkapi, dan dalam proses pengakuan iman Rasul yang kami bahas, setapak demi setapak, semoga itu menjadi berkat dan memperjelas. Roh Kudus, berkatilah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.